Halo semua, nama gue Reddy. Selamat datang di Amira Podcast. Buat kalian semua yang lagi dengerin podcast gue ucapin selamat datang di Amira Podcast episode 13. Episode ini datang di hari Rabu, tanggal 8 Juli tahun 2020. Sekaligus podcast pertama gue di bulan Juli. Dan kali ini gue akan membahas suatu hal yang mungkin udah kalian request dan tunggu sejak dari podcast Amira episode 5. Sebelum itu, gue mau ngucapin terima kasih banyak atas tanggapan, support, serta request kalian. Langsung aja, tema kita kali ini adalah teori lingkungan dengan judul Podcast Soal SKB Lingkungan Hidup Part 2. Pada podcast kali ini, gue akan membahas soal-soal yang mungkin gak akan keluar sama persis di SKB kalian nanti. Tapi gue yakin akan ada soal-soal yang mirip dengan soal yang akan kita bahas ini yang bakal kalian jumpai di SKB nanti. Oke, mungkin gue nggak akan jelasin dasar-dasar dari SKB karena itu udah gue kasih tahu di part 1 kemarin. Buat kalian yang baru dengerin podcast ini, ada baiknya kalian mengklik rekomendasi video yang muncul di kanan atas layar kalian, serta dengerin podcast tersebut baru lanjut ke part 2. Gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas soal-soalnya. Soal yang pertama adalah, berikut ini yang bukan merupakan baku mutu lingkungan hidup adalah A. Baku mutu air laut, B. Baku mutu air permukaan, C. Baku mutu air limbah, D. Baku mutu udara ambien, E. Baku mutu emisi. Jawabannya itu adalah B. Baku mutu air permukaan. Penjelasannya adalah, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, baku mutu lingkungan hidup meliputi baku mutu air limbah, baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, baku mutu gangguan, dan baku mutu lain yang sesuai dengan perkembangan IPTEK. Yang nggak ada di situ adalah baku mutu air permukaan. Adanya adalah baku mutu air, di mana air itu meliputi air permukaan dan air tanah. Oke, lanjut nomor 2. Tempat pemrosesan akhir dengan sistem penimbunan sampah melalui proses pemadatan dan penutupan sampah dengan lapisan tanah yang dilakukan setiap hari disebut sistem A. Open dumping, B. Control landfill, C. Sanitary landfill, D. Chemical landfill, E. Biological landfill. Jawabannya adalah sanitary landfill. Oke, kita jabarin satu-satu ya. Open dumping itu adalah tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan sampah tanpa melalui proses pemadatan. Kemudian TPA control landfill adalah tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan sampah melalui proses pemadatan dulu dan penutupan. Namun, penutupan sampah ini hanya dilakukan setiap 3-7 hari. TPA Sanitary Landfill adalah pemrosesan akhir dengan sistem penimbunan sampah melalui proses pemadatan dan penutupan yang dilakukan setiap hari. Jadi jawabannya adalah C. Kemudian Chemical Landfill. Chemical landfill ini adalah tempat pembuangan sampah kimia untuk bahan-bahan kimia berbahaya dan beracun, di mana tempat tersebut dirancang sedemikian rupa untuk pelindungan terhadap risiko pencemaran dari limbah B3 atau PCB. Itu senyawa seperti pestisida dan bahan-bahan kimia berbahaya lainnya. Sekedar info, SOP untuk TPA Chemical Landfill ini juga sangat berbeda dengan SOP TPA dari Control Landfill dan Sanitary Landfill. SOP-nya lebih ketat dan struktur dari geomembran landfill yang ada di TPA Chemical Landfill lebih tebal lapisannya dibandingkan dengan TPA Sanitary Landfill. Untuk informasi terkait pengelolaan sampah dan Sarpras pengelolaan persampahan dapat dilihat di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.
Dan untuk masalah TPA dapat dibaca-baca di Permen PU nomor 3 tahun 2013 tentang penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Nah, untuk persoalan TPA ini juga pernah gue bahas di Amira Podcast episode 12 tentang pengelolaan persampahan. Silakan didengarkan biar nggak penasaran. Oke, lanjut nomor 3. Pemulihan fungsi lingkungan hidup adalah serangkaian kegiatan penanganan lahan terkontaminasi yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pemantauan untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan hidup dan atau pengerusakan lingkungan hidup. Berikut ini yang bukan merupakan tahapan pemulihan fungsi lingkungan hidup adalah A. Penghentian sumber pencemar dan pembersihan zat pencemar. B. Remediasi. C. Rehabilitasi. D. Relokasi. E. Restorasi. Oke, yang bukan merupakan tahapan pemulihan fungsi lingkungan hidup adalah D. Relokasi. Tahapan-tahapan ini ada di PP nomor 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah B3 pada bagian pemulihan fungsi lingkungan hidup pasal 203. Yang tidak termasuk adalah relokasi. Logikanya juga nggak mungkin kan? Ada pencemaran nih, kasus pencemaran di suatu lokasi. Untuk menangani hal tersebut nggak mungkin kan lokasinya kita relokasi. Oke, lanjut nomor 4. Di bawah ini adalah instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kecuali A. Kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS. B. Baku mutu lingkungan hidup. C. Analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. D. Pedoman standar pemantauan lingkungan hidup. E. Instrumen ekonomi lingkungan hidup. Oke, sebenarnya jawabannya ada di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dan yang nggak ada di sana adalah Pedoman standar pemantauan lingkungan hidup. Rasanya nggak ada deh. Ya. Kalian bisa cek lagi di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Oke, lanjut nomor 5. Pengukuran bahan pencemar limbah gas buang secara langsung dari cerobong asap disebut pengukuran A. Ambien, B. Polusi, C. Emisi, D. Polutan, E. Langsung. Jawabannya adalah emisi. Oke, kita bahas satu-satu. Ambien itu udara bebas yang ada di permukaan bumi, jadi enggak. Polusi itu masuk atau dimasukkannya satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologis di atmosfer dalam jumlah yang melebihi batas. Emisi jawabannya pengukuran emisi gas buang. Terus polutan itu zat pencemar penyebab polusi. Kemudian pengukuran langsung. Gak pernah dengar sih. Oke, soal selanjutnya adalah nomor 6. Dalam rangkaian pengelolaan air limbah, sistem lumpur aktif merupakan sistem pengelolaan A. Preliminari, B. Primer, C. Sekunder, D. Tersier, E. Kuarter. Jawabannya adalah C. Sekunder. Jadi dalam pengelolaan air limbah, ada 3 tahapan sistem, yaitu preliminary atau sebelum pengolahan utama, terus ada pengelolaan utama yaitu pengelolaan primer, dan yang terakhir adalah pengelolaan setelah pengelolaan utama yaitu pengelolaan sekunder. Contoh-contohnya adalah preliminary ini screen, terus bak penangkap minyak dan lemak, terus bak pengumpul, itu ada di preliminary. Terus pengelolaan primer atau pengelolaan utama, contohnya adalah bak pengendap, terus anaerobic buffer reactor atau ABR, terus aerobic filter atau AF. Nah, yang terakhir adalah pengelolaan sekunder, contohnya tadi adalah sistem lumpur aktif.
Oke, kita lanjut ke nomor 7. Instalasi pengelolaan limbah cair secara bersama dari berbagai rumah disebut A. IPAL komunal, B. Cubluk, C. Tangki septik, D. Jamban, E. WC individual. Oke, jelas ya, yang ini jawabannya A. IPAL komunal. Cubluk itu enggak, cubluk itu individual yang tidak direkomendasikan, sama seperti jamban. Terus tangki septik ini pengelolaan limbah cair secara individual, sama kayak WC individual, namanya juga sudah individual. Lanjut, nomor 8, limbah cair yang dihasilkan oleh wastafel dan buangan dapur disebut dengan istilah A. Raw water, B. Liquid water, D. Acid water, D. Grey water, E. Black water. Jawabannya adalah D. Grey water. Kita bahas satu-satu ya. Raw water ini adalah air baku. Air baku itu adalah air yang digunakan untuk keperluan dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Contohnya adalah minum, MCK, dan lain sebagainya. Kemudian liquid water. Liquid water ini adalah air lindi. Air lindi itu air yang ada di tumpukan sampah yang ada di TPA. Kemudian air asam tahu sendiri lah ya. Air yang pH-nya berada di bawah 5. Kemudian grey water adalah jawabannya air yang dihasilkan oleh wastafel dan buangan dapur. Terus black water ini air yang dihasilkan dari WC. Oke, lanjut ke nomor 9. Bangunan pada bendungan yang berfungsi untuk memeriksa kondisi dan sekaligus berfungsi untuk membersihkan saluran air disebut A. Saluran pelimpah, B. Rumah pompa, C. Sipon, D. Manhole, dan E. Intake. Jawabannya adalah manhole dong. Oke, kita bahas satu-satu ya. Bangunan pelimpah. Bangunan pelimpah ini adalah bangunan yang fungsinya untuk pengaman air dari air banjir atau air yang melimpah di atas bendungan. Kemudian rumah pompa. Rumah pompa ini fungsinya jelas ya, untuk melindungi pompa dari panas dan hujan. Terus sipon. Sipon ini adalah saluran tertutup, biasanya bertekanan, yang digunakan untuk mengalirkan air. Kemudian manhole ada jawabannya, bangunan yang berfungsi untuk memeriksa kondisi dan sekaligus berfungsi untuk membersihkan saluran air. Kemudian intake itu adalah bangunan yang fungsinya untuk mengambil air. Biasanya di intake tuh ada pompa untuk nyedot air dan disalurkan ke instalasi kelanjutannya. Oke, kita lanjut ke nomor 10. Parameter fisik pada kegiatan sampling yang digunakan untuk mengukur kualitas air adalah ADO, B. BOD, C. Temperatur, D. pH, dan E. Kandungan bakteri. Oke, jawabannya adalah temperatur. Kita jelasin satu-satu. A itu DO. DO itu dissolved oxygen, yang artinya oksigen terlarut. Itu merupakan parameter kimia. Terus BOD itu biological oxygen demand. Kemudian temperatur. Nah, temperatur ini parameter fisik, jadi jawabannya adalah C. Kemudian pH. pH itu sama, parameter kimia. Dan yang terakhir adalah kandungan bakteri atau total coliform, ini parameter biologis. Parameter fisik air itu antara lain adalah TSS, total suspended solid, terus TDS, total dissolved solid, kemudian kekeruhan, temperatur, dan 3 yang tidak terlepas dari air yaitu bau, warna, dan rasa. Kemudian parameter kimia itu adalah DO tadi, BOD tadi, COD, terus pH, terus kandungan kayak kalsium, magnesium, besi, terus klorida, mangan, nitrat, nitrit, sama zat organik. Kemudian parameter biologis adalah kandungan bakteri tadi atau total coliform. Sekedar info, untuk baku mutu air limbah domestik
kalian bisa pelajari Permen LHK nomor P68 tahun 2016. Terus untuk pengambilan sampel-sampel air itu dapat dicek di SNI 698959 tahun 2008 tentang metode pengambilan sampling air kalau nggak salah. Mungkin segini aja dulu untuk Amira Podcast episode 13. Komen kalau kalian ada soal yang menarik untuk dibahas bersama-sama, nanti akan gue pin di komentar. Terus komen juga kalau kalian mungkin ada masukan ataupun kritikan buat gue. Like podcast gue kalau kalian ngerasa podcast gue membantu belajar kalian untuk persiapan SKB. Dislike juga nggak apa-apa kalau kalian ngerasa podcast gue sama sekali nggak membantu. Akhir kata, gue doain semua yang terbaik buat kalian. Kalau kemarin tagar kami 2019 jadi ASN, berarti tagar kalian kali ini adalah 2020 jadi ASN. Semangat ya buat kalian, para pejuang NIP. Oh iya, buat kalian yang pengen materi podcast part 2 dari SKB ini, sama peraturan-peraturan terkait lingkungan hidup yang pengen kalian baca-baca, yang sebenarnya bisa kalian download di JDIH, silakan tulis email kalian di kolom komentar, nanti akan gue kirimin lewat email. Nantikan podcast gue selanjutnya. Akhir kata, nama gue Reddy. Selalu jaga lingkungan di sekitar kita. Go green and stay green. Oke. Kalau podcast SKB part 2 ini rame, mungkin gue akan buat The Last SKB part 3. Dan di sana gue bakal bahas soal-soal yang kayak gini lagi dan pastinya lebih banyak. Bye.